kita akan mendengar lagi ceramah yang bertajuk Menjawab Kaum Etis Penampakan Wujud Tuhan. Ya, ini Answering Atheists the Existence of God. Ceramah ini akan disampaikan oleh Maulana Abdul Basit Sahib, Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Jadi dengan itu, dengan segala hormatnya kita menjemput Tuan Amir Maulana Abdul Basit Sahib untuk menyampaikan. Ladies and gentlemen, we with due respect we invite Mr. Maulana Abdul Basit Sahib to give the speech Answering Atheists Existence of God. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah wassahabil musakhkhari bainas samai wal ardi layatil liqaumi yaqilun. Pengurusi yang berbahagia, hadirin dan hadirat sidang jalsa yang kami cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tajuk yang ditugaskan kepada saya adalah menjawab ateis, bukti penampakan wujud Tuhan. Ayat yang tadi kita dengar ada dalam surat Al-Baqarah, yaitu chapter kedua ayat 165, yang kurang lebih artinya atau terjemahannya sebagai berikut. Sungguh dalam ciptaan seluruh langit dan bumi dan pertukaran malam dan siang dan kapal-kapal yang berlayar di lautan dengan membawa apa yang bermanfaat bagi manusia, dan dari air yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari langit, lalu dengan itu Dia menghidupkan bumi sesudah matinya, dan Dia menyebarkan di dalamnya segala macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang ditugaskan di antara langit dan bumi. Sungguh ada tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akal. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, secara singkat saya akan menerangkan yang pertama sebelum secara detail seberapa waktu yang diberikan, apa itu ateis. Secara umum itu didefinisikan sebagai yang tidak mempercayai wujud Tuhan. A artinya tidak, teis artinya Tuhan atau kepercayaan kepada Tuhan. Hazrat Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu anhu dalam bukunya Hamarah Huda
sudah diterjemahkan di dalam bahasa Inggris, Our God, menyatakan bahwa ada 3 tipe golongan ateis ini. Sebetulnya jawaban yang lengkap ini berkenaan dengan tajuk ini sebetulnya sudah sangat komplit dan sangat detail sekali kalau kita membaca buku karangan Hadrat Mirza Bashir Ahmad. Itu segala argumentasi yang disampaikan oleh pihak-pihak ateis, ya, itu sudah terjawab dengan sangat sempurna di situ. Saya hanya mengambil beberapa bagian dari itu. Golongan yang terbesar di ateis kurang lebih mencakup 90%, yaitu mereka yang tidak mempercayai adanya Tuhan karena tidak menemukan evidence, bukti keberadaannya. Ya, di situ cara mencarinya yang salah. Jadi ketika dia mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak ada, buat apa kami percaya? Sebagian besar ateis masuk ke dalam kategori yang ini, ya, sekitar 90%. Kemudian golongan yang kedua adalah mereka yang berpahaman bahwa masalah adanya wujud atau tidak adanya wujud Tuhan itu tidak bisa dibuktikan dengan akal sehat. Susah nak buktikan itu, katanya. Dari mana awalnya bumi ini, alam ini, ya, itu beyond our, katanya, ini reason, kan, susah di luar akal kita ini. Jadi orang semacam ini, ya, ateis golongan ini, mereka untuk praktisnya, untuk mengambil mudahnya, sudahlah, tak payah lagi percaya kepada Tuhan ini. Itu pun golongan sedikit juga. Kemudian mereka yang terang-terangan menolak adanya wujud Tuhan dan mengklaim bisa membuktikannya melalui argumentasi. Padahal sebenarnya klaim mereka ini pun didasarkan atas keyakinan mereka. Ya, assertion itu berusaha untuk memaksakan keinginannya atau berusaha untuk meyakinkan orang argumen yang pertama tadi. Jadi mereka ini juga orang yang tidak bisa membuktikan adanya Tuhan itu menurut mereka sendiri. Golongan ini sangat sedikit, lebih kurang 100% daripada seluruh golongan ateis ini. Para ateis negeri barat memilih istilah agnostik, ya, bagi diri mereka sendiri, yang secara literal berarti tidak memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Jadi ini juga termasuk ilmuwan yang cenderung kepada hal itu. Saya akan itu kan argumentasi yang disampaikan oleh golongan ateis ini ada beberapa, ada kurang lebih 10 sebetulnya, tapi saya hanya ambil 3 di sini. Argumentasi pertama yang dikemukakan oleh seorang ateis ialah berdasarkan 2 kemungkinan saja. Jadi tidak ada kemungkinan yang ketiga, hanya 2 saja option itu. Yang pertama, apakah alam raya ini telah diciptakan oleh wujud yang maha luhur atau creator, ya. Artinya ini memang ada yang mendesainnya, ada yang menciptakannya, ada yang mengaturnya, menciptakannya ini. Atau memang tercipta begitu saja atau terjadinya dengan sendirinya dan berjalan di atas aturan hukum yang sudah ada semula jadi inherent. Opsi yang kedua ini, dan memang ini terjadi secara kebetulan, by accident, begitu sajalah, ya. Cuma yang orang ini tidak menyebutkan kapan mula-mulanya itu. Ya. Mereka berusaha mengambil kesimpulan bahwa ini terjadi begitu dengan segala hukum alamnya, law of nature yang begitu teraturnya itu begitu saja terjadi. Ya. Oleh karena itu, karena hanya ada 2 pilihan ini, maka kita harus menerima salah satu pilihan ini. Apakah memang ada super being ini yang mengatur semua, atau memang alam ini terjadi begitu saja. Karena kedua skenario ini di luar jangkauan pemahaman manusia, karena kita tidak mungkin memahami bagaimana Tuhan atau alam raya ini muncul tanpa kekuatan atau dukungan luar eksternal ini. Oleh karena itu kita harus menerima salah satu kemungkinan dari 2 itu. Maka yang paling mudah dan sederhana untuk diterima ialah alam raya dengan segala aturan hukumnya mewujud dengan sendirinya tanpa diperlukan adanya super being atau creator yang mengaturnya ini.
Sama saja dengan argumen yang kedua tadi, ya udahlah, daripada pening-pening kita memikir, sudahlah nggak usahlah percaya ini terjadi begitu saja, tengok sajalah. Jadi tidak pernah berpikiran jauh di awalnya itu, bagaimanapun mereka tidak sampai ke sana. Kemudian argumentasi kedua yang dikemukakan oleh mereka ini, bahwa hukum alam ini, the law of nature ini, dan hukum sebab akibat yang kemudian ada, ya atau sekaligus jadi itu, yang kita ketemukan di alam raya ini begitu sempurna dan komplit, tidak ada ruang lagi bagi seorang super being yang mengatur. Ini sudah jadi nggak perlu lagi lah itu yang mengatur, biarkanlah. Karena apa? Justru alam ini dengan seluruh alam yang baik, dengan hukumnya yang baik kita ketahui maupun yang tidak ketahui ini sudah sempurna. Ilmu sains apa saja bidang ini, baru secuil saja sedikit saja yang diketahui oleh ahli-ahli sains ini sekarang ini. Dan para ilmuwan pun begitu takjub dengan alam ini. Tapi justru argumentasi mereka ini dipatahkan oleh argumentasi mereka sendiri. Tidak mungkin sesuatu yang begitu sempurna, begitu rumit dan teraturnya ini, kalau tidak ada yang ngatur ini nggak mungkin, kata. Mesti ada yang ngatur, ya. Contoh yang mudah, Mirza Bashir Ahmad menerangkan, katanya beliau itu pergi satu kamar di daerah Mari, daerah tempat istirahat, pergi ke sana. Ketika saya masuk ke ruangan, itu sudah ada tertata, ada karpetnya, ada meja, ada ruang bacanya, ada buku, ada ini. Ya, seperti di sinilah ya, ada yang ngatur itu. Bagaimana mungkin orang akan percaya bahwa tidak ada yang ngatur? Akal yang sesederhana pun akan mengatakan bahwa ini ada yang sudah meletakkan dengan tujuan tertentu di sini, dengan ada padnya, ada pensilnya, kemudian ada paperweight supaya tidak berserak, ya. Kemudian ada penyerap tinta, itu kan zaman dulu tidak ada seperti yang sekarang kan. Nah ini begitu katanya teraturnya, akan tidak mungkin orang akan menolak bahwa tidak ada yang ngatur semua ini untuk tujuan tertentu. Jadi sebetulnya argumentasi kedua yang dikemukakan oleh seorang ateis bahwa karena begitu komplitnya, begitu sempurnanya hukum alam ini, yang bagi mereka tidak perlu lagi seseorang yang mengatur itu, zatnya itu, justru itu bisa dikembalikan, justru itu yang menjadi bukti adanya seorang pengatur yang the most conscious, yang secara sadar, secara aware, secara waspada mengatur semuanya itu. Tidak mungkin sesuatu yang sampai detail-detailnya mengatur sedemikian rupa ini. Kemudian argumentasi yang ketiga yang dimukakan oleh kaum ateis ialah alam raya dengan segala isinya ialah hasil dari evolusi yang berlangsung sejak dulu, the theory of evolution, yang pada mulanya segala sesuatu ada dalam tahap yang rendah, ya, inferior state, dan tahap demi tahap berkembang sampai tahap sekarang, sehingga ke develop yang sekarang kita lihat ini. Ini pun, ya, mereka tidak baru hipotese, ya, yang mereka sendiri tidak pernah bisa membuktikan awalnya itu kapan, sesederhana apa, sesimpel apa, itu pun mereka tidak bisa kemukakan. Hanya teori saja bahwa ini mengalami evolusi, kemudian dari mulai tahap yang rendah sampai kepada tahap yang maju sekarang. Thus, segala sesuatu di alam raya ini mengalami proses penyesuaian, ini menurut mereka, ya, dalam lingkungan environment spesies atau makhluk yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah akan pupus, ya, disappear gradually. Rencana dan desain yang inherent semua terjadi secara kebetulan, ya, as a result of chance. Jadi menurut mereka ini semua alam ini karena teori evolusi ini berkembang dan kemudian selanjutnya. Begitu pula mengenai konsep Tuhan. Menurut ateis dan ahli sosiologi dan antropologi, konsep mereka tentang bagaimana cara berkembang tentang kepercayaan terhadap Tuhan ini juga berkembang. Pada dasarnya bertumpu pada pemahaman psikologi sosial berdasar pengamatan kecenderungan manusia akan perilaku sosialnya. Mereka menyimpulkan bahwa manusia mengagungkan apa yang ditakutinya serta mengadopsi rasa hormat yang terkontrol terhadap hal-hal yang ditakuti dan diperlakukannya. Pemahaman mereka termotivasi memberi dan menerima,
ya, give and take, yang mendasari tatanan sosial diperluas menjadi dasar pemahaman mereka tentang agama, yang juga memasukkan ke dalamnya motivasi ketakutan dan ketamakan. Mereka beranggapan atau berteori manusia karena dalam kenaifannya serta berdiri di tapal batas antara bentuk humanisme dan wujud manusia telah menjadi rancu dan dibingungkan oleh apa yang ada di sekelilingnya. Ia dianggap gagal memahami fitrat hakiki saat ia berusaha mencari jawaban atas banyak sekali pertanyaan yang membingungkan. Maksudnya begini, ketika taraf manusia ya, memang intelektual manusia ini berkembang dari tahap yang sederhana sampai ke tahap yang sekarang ini, ilmu pengetahuan ya, semua itu. Nah, ketika tahap yang sederhana ini manusia tidak bisa membuktikan bagaimana alam bekerja, bagaimana alam ini dengan hukum alamnya ini ya memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang manusia yang awal-awal ini sangat sederhana ya. Ini membuat di dalam diri mereka ini sesuatu konsep wujud yang maha kuasa. Misalnya bagaimana halilintar bekerja ya. Sekarang ini akan mudah diterangkan ketika ilmu sains ini bisa menerangkan dengan ilmiah, karena perkembangan otak manusia juga sampai ke sana itu sudah tidak susah lagi lah ya untuk membuktikan bahwa ini akan terjadi elektron begini begitu begini. Dahulu yang ratusan tahun yang lalu, berabad-abad yang lalu tidak mungkin akan terangkan. Jadi menganggap ini hanya satu proses menurut mereka ini ahli antropologi, ahli sosial itu. Ketika manusia pada abad ketika dia berdiri antara sangat primitif dan kemajuan intelektualnya tidak begitu, menganggap benda-benda langit yang dia sendiri tidak paham, mulai di dalam pikiran mereka itu mewujud sesuatu yang diagungkan. Itulah bisa dikatakan dewa apa saja. Mereka beranggapan manusia karena kenafian. Sudah ya, maaf. Dalam kerupan sinar fajar kebangkitan intelektual manusia, ya, perkembangan daya nalar dan daya pikir manusia, keajaiban alam itu demikian mempesonakan sehingga ia menganggap apa yang merupakan fenomena alam biasa menjadi manifestasi tenaga adidaya, tapi mampu mempengaruhi hidupnya, meski begitu di luar jangkauan daya nalarnya ini, ya, tidak terjangkau oleh pikiran mereka pada saat itu. Konsekuensi dari hal ini ialah ia memberikan status dewa sesembahan kepada kekuatan alam tersebut. Melihat dampak dahsyat dari topan dan badai, ia menundukkan dirinya dengan penuh khidmat agar ia tidak disambar oleh badai dan topan. Dan ketika ia melihat sinar matahari di siang hari dan menikmati kekuatan kreatif matahari, ia membentuk bayangan sosok dewa yang baik hati. Begitu seterusnya, ada dewa angin, kilat, lautan, badai, ya, matahari, ya. Terhadap hewan-hewan yang berbahaya pun demikian, ya, misalnya ular, harimau dan sebagainya, menimbulkan bayangan dewa-dewa yang harus disembah dan dipuja karena rasa takutnya menjadi sesuatu being, wujud yang digeruni. Mereka seterusnya berargumentasi proses berpikir primitif tersebut pada akhirnya akan sampai kepada ide adanya sosok pencipta yang tunggal. Mereka berpegang pada pandangan bahwa citra Tuhan yang satu merupakan hasil evolusi gradual dari kepercayaan semuanya kepada banyak dewa. Proses ini terus berjalan secara gradual, secara bertahap, maka timbullah berbagai agama dan kepercayaan yang masing-masing berkembang di seputar konsep yang satu dan yang lainnya. Jadi monoteisme dan politeisme ini. Ini menurut mereka, jadi konsep Tuhan itu hasil pemikiran atau hasil akibat psikologi sosial dari setiap bangsa katanya. Dan ini makanya timbul di mana-mana. Nah, ini ada dalam Huzur terangkan dalam hadis Salawatul Masih yang keempat, menerangkannya dalam Wahyu Rasionalitas Pengetahuan dan Kebenaran halaman 2005. Tapi kenyataan fakta di dunia, fakta yang kita bisa buktikan bahwa konsep mereka ini tidak benar sama sekali. Ini ada satu buku yang diterangkan ini, ya. Eliade, ya, M1973 cetakan ini, Australian Religions and Introduction, Cornell Uni Press. Itu mengatakan, dan itu tidak bisa dibantah oleh
oleh orang-orang yang berpikiran seperti ini, bahwa kepercayaan atau wujud Tuhan itu memang hasil pemikiran manusia yang seperti itu. Tidak, katanya. Dan beliau hanya memberikan satu bukti bagaimana agama-agama kepercayaan kepada super being atau kepada zat ilahi, ya, di antara suku-suku bangsa aborigin. Beliau mengatakan hal ini dibantah oleh konsep ketuhanan suku-suku bangsa aborigin di Australia. Australia merupakan benua yang sejarah, budaya, sosial, dan keagamaannya bisa dirunut ke belakang sampai 25.000 tahun yang lalu. Jadi kalau lihat jauh lebih lama daripada Hazrat Adam alaihissalam yang kita bisa hitung sampai 6 atau 7.000 tahun yang ada kita kenal dalam silsilah kenabian kita ini. Banyak ilmuwan yang bahkan menariknya ke belakang sampai 40.000 tahun yang lalu atau lebih. Benua Australia tidak saja unik karena letaknya yang berpisah sama sekali dari bagian bumi yang lain, tapi juga unik karena di dalamnya terdapat ratusan area kelompok sosial seperti pulau-pulau yang terpisah, yang masing-masing area terdiri dari suku-suku bangsa yang tetap terisolasi satu sama lain. Tidak ada hubungan sosial di antara mereka itu, masing-masing. Ya. Pada semua suku bangsa di Australia tanpa kecuali terdapat kepercayaan terhadap satu wujud yang maha kuasa, yang menjadi kausa pertama dari semua ciptaan. Jadi penyebab dari semua teori sebab akibat itu, mereka percaya bahwa ada wujud yang memulakan semua itu. Ya. Deskripsi mereka mengenai hal ini hanya berbeda sedikit saja satu dengan yang lainnya, antara suku dengan yang lainnya. Karena konsensus para ahli sosiologi dan antropologi, bangsa ini mempercayai eksistensi dari kausa awal yang mereka sebut sebagai Dewa Luhur, yang sebenarnya nama lain dari Allah, Tuhan, Brahma, Paramatma, dan lain-lain. Ide pokok tentang wujud pencipta yang maha agung tetap tidak ternodai oleh kepercayaan takhayul mereka yang mereka miliki. Kepercayaan takhayul, ya, superstition itu. Kepercayaan takhayul mereka berbeda dari satu suku ke suku yang lain, tapi kepercayaan mereka kepada Tuhan yang satu adalah seragam dan sama ini. Oleh karena itu argumentasi mereka bahwa itu merupakan teori evolusi ini ya langsung bisa dibantah oleh ahli-ahli sosiologi mereka itu juga. Dan ini yang kemudian bisa dibantah oleh dari sisi agama, nanti akan saya bahas bahwa bagaimana Allah Ta'ala ya mewahyukan atau memberikan ilham pengertian terhadap suku-suku bangsa, baik tidak hanya di aborigin di Australia, tapi suku-suku di Afrika yang tidak ada hubungan satu sama lain, ya, yang sangat-sangat terisolasi di daerah remote itu. Mereka percaya bahwa ada wujud Tuhan ini. Oleh karena itu, pembahasan yang kedua ini, Hazrat Mirza Bashir Ahmad menerangkan bahwa untuk mencapai segala sesuatu itu, pengetahuan atau ilmu itu memang ada caranya. Dan semua manusia ini diberi kemampuan untuk mencapai hal itu. Ya, salah satu, tidak semuanya yang bisa mencapai manusia ini diberi potensi dan capacity, quality untuk mencapai kepada taraf ilmu yakini dalam segala hal. Sebelum masuk ke pembahasan materi, perlu diterangkan di sini bahwa untuk membuktikan keberadaan sejumlah benda apapun atau untuk mencapai suatu pengetahuan yang meyakinkan, manusia diberi kemampuan untuk mencapainya, antara lain panca indera, physical senses, ya, seperti mata untuk melihat, membedakan warna, ya, kemudian telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium aroma atau bau, lidah untuk merasa taste, ya, entah asin, manis, macam-macam, serta tangan untuk meraba dan lain-lain. Tapi tidak semua, ya, yang wujud, dan tidak ada seorang pun yang mampu atau berani mengingkari wujud-wujud yang tidak hanya bisa dikesan oleh physical senses ini, tapi wujudnya ada. Misalnya, selain dari itu banyak hal lain yang tidak bisa dicapai keyakinannya sesuatu wujud hanya melalui panca indera kita yang 5. Misalnya gaya gravitasi, kan itu gaya gravitasi kan ada, semua orang mengakui. Orang buta pun mau memang jatuh, kalau di ini benda itu mesti jatuh ke bawah. Dia tidak bisa dicium baunya, tidak bisa dirasa, ya, tidak bisa dilihat, ya, dengan hanya panca indera kita ini. Tapi orang tahu bahwa itu ada.
kemudian magnetic force, ya. Banyak lagi yang di alam ini yang baru ketahuan kemudian, ya. Contoh-contoh yang telah disebutkan tadi merupakan satu yang hanya bisa dikenal atau diketahui di keberadaannya melalui pengamatan atau observasi karakternya. Itu semua tidak bisa dikenali secara langsung melalui panca indera atau physical senses kita. Demikian pula dengan rasa kasih sayang. Ini hanya contoh saja bahwa wujud itu ada, tapi tidak semuanya orang bisa merasakan dengan sense kita ini yang panca indera kita. Tetapi dengan cara yang lain. Oleh karena itu di awal dikatakan bahwa untuk mencapai ilmu suatu keyakinan, suatu wujud itu banyak cara yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita ini. Begitu juga rasa kasih sayang. Apakah ada di antara kita pernah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri? Baunya cinta itu macam mana? Kan tak ada itu, ya. Warnanya bagaimana, kemudian bentuknya bagaimana, kan tak ada. Tapi semua orang mengakui bagaimana kekuatan of love itu, ya, power of love itu, sehingga orang bertungkus lumus setiap hari. Kalau di Singapura tiap hari kerja, suami istri kerja. Hanya untuk apa? Karena cintanya sama anak, sama ini kan, mengharungi bahaya, apa semua itu kan, itu kita tahu semua. Tapi semuanya tahu dan yakin keberadaannya dan mengakui kekuatan alami ini sehingga seorang manusia bersedia dan mampu menempuh perjalanan yang penuh bahaya dan tangan demi orang yang disayanginya. Oleh karena telah menjadi kaidah umum yang diyakini semua orang bahwa untuk mencapai suatu perlu cara dan jalan yang benar. Sebagai contoh, untuk mendapatkan air selain adanya mata air, kita harus menggali sampai kedalaman tertentu baru air didapatkan. Begitu juga untuk berhasil dalam pelajaran kita harus belajar. Tentu saja belajar subjek tertentu yang diperuntukkan. Kalau mau lulus pemeriksaan matematik, harus belajar matematik, bukan buku sejarah. Intinya, untuk mencapai sesuatu ada caranya yang masing-masing atau tertentu. Semakin tinggi value atau nilai wujud itu, semakin keras usaha harus dilakukan untuk mendapatkannya, dengan tentu saja dengan cara yang benar. Nah, ini ada 3 cara jalan untuk mengenali eksistensi Tuhan. Untuk melihat Tuhan atau membuktikan wujudnya Tuhan tidak bisa dengan physical senses saja. Kita tidak ada cara lain dan bisa dirasakan Tuhan, ya. Tentu ada cara lain yang bisa dirasakan. Tuhan yang maha latif, ya, the most subtle being, pencipta semua yang halus dan tersembunyi, bagaimana mungkin bisa dikesan dengan panca indera kita. Ada 3 cara atau jalan untuk membuktikan adanya wujud Tuhan. Yang pertama adalah fitrat, human nature. Fitrat adalah salah satu kata dalam bahasa Arab yang berasal dari kata fitir yang berarti menciptakan sesuatu dari ketiadaan, from nothing into existence. Atau arti lainnya ialah memberikan kemampuan untuk berkembang. Semua orang memiliki fitrah ini dalam diri, ya, inherence, yaitu kemampuan, potensi yang belum ada pengaruh dari luar, and do not come about due to the external effect. Maksudnya begini, manusia pada dasarnya ini sudah ditanamkan oleh Allah Ta'ala ini untuk mencarinya ini. Itulah yang selalu dikatakan hati nurani, ya, inner conscience itu, yang belum dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh luar. Ya, kadangkala karena pengaruh luar, karena tarbiyat, karena dunia, kesibukan alam semua, ini dia meredum, ya. Dan kitalah yang harus menjaga itu supaya fitrat suci yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada setiap orang ini akan selalu mengetuk diri kita ini, ya, untuk menjurus ke arahnya ini. Huzur mengatakan pengaruh luarlah kemudian yang dapat mengembangkan karakter atau potensi ini bersinar atau malah rusak, meredup. Perkembangan atau kemajuan manusia tergantung bagaimana memelihara potensi ini. Misalnya yang mudah dipahami seperti sebuah tunas tumbuhan yang berasal dari sebuah biji, sapling, ya. Dalam sebutir biji terdapat potensi untuk berkembang menjadi sebuah pohon yang berkembang lagi, lalu berbuah. Tergantung bagaimana menjaga dan memelihara bibit ini menjadi tumbuh subur. Begitu pula sifat alami manusia adalah hasrat untuk mencari Tuhan, dan he has a creator of whom he should not remain unaware. Dalam surat Al-A'raf Allah Ta'ala berfirman, saya bacakan terjemahnya kan, dan ingatlah ketika Tuhan engkau mengambil dari tulang sulbi Bani Adam keturunan mereka dan mereka menjadikan mereka saksi atas diri mereka sendiri sambil berfirman, bukankah aku Tuhanmu? Mereka berkata, ya benar, kami menjadi saksi, supaya jangan kamu mengatakan pada hari kiamat, sungguhnya kami dari hal ini lalai. Hati nurani akan selalu membisikkan dalam diri manusia bahwa ia diciptakan oleh Sang Pencipta yang maha bijaksana,
Walau bagaimanapun kadangkala hati nurani, suara hati ini terbenam dalam dunia materi dan tidak sempat berkembang menjadi keyakinan yang mantap akan wujud penciptanya ini. Ada seorang, 3 menit lagi, ada satu orang yang di Lahore, cerita ini oleh Mas Muazzam juga, di asrama ini ada seorang yang sama sekali hari-hari mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Ya, ini cerita kosong saja gitu. Padahal kedua orang tuanya turunan Hindu. Jadi satu kali ada gempa yang sangat hebat itu di Lahore itu. Jadi kawannya seasrama mau berdebat bagaimana, ya ada saja hujah yang bisa dikemukakan. Begitu gempa yang mengguncang hostel itu, asrama itu, dia pun tanpa sadar memanggil-manggil Ram, Ram, Ram gitu. Jadi ketika sadar esoknya sudah reda itu, ya kawan-kawannya bertanya, apa yang kamu buat itu semalam, katanya. Itu yang dikatakan hati nurani itu, yang kadangkala dalam keadaan terdesak manusia ini blank, ya, di depannya tidak ada yang bisa diminta ini. Itu hati nuraninya itu, ya, self consciousnya itu, ya, hati nuraninya akan berbicara ada satu wujud yang sebetulnya yang menciptakan kamu, yang memiliki segala kekuasaan dan kudrat, yang hanya boleh menolong kamu dalam keadaan seperti ini. Kemudian yang kedua adalah argumentasi rasional, rational argument atau human reason, yang menjadi dasar pemikiran kebanyakan manusia. Adanya makhluk creation menjadi dalil adanya sang khalik atau creator. Dalil ini simple, sederhana, tapi sangat kuat. Ayat-ayat berikut perlu menjadi perhatian kita terkait bahasa ini. Banyak sekali di sini dalam ayat Al-Quran, ya, mengenai bumi, langit seperti yang diterjemahkan tadi di awal. Singkatnya, ayat-ayatnya yang diambil dari berbagai surah dalam Al-Quran yang telah saya bacakan tadi menarik perhatian begitu jelasnya tentang penciptaan dan desain dari alam raya dan segala isinya serta tatanan sistem yang teratur dan harmonis, ya. Akal sehat akan menuntun kita bahwa alam raya sempurna ini dan canggih ini tentu ada yang menciptakan dan merancangnya dengan sempurna. Contoh yang ada pada diri kita ialah sistem metabolisme tumbuh atau pencernaan yang menunjukkan digestion system. Kita ini masuk segala saja dimakan. Mulai dari roti canai pagi-pagi, roti telur, martabak, belum sampai sini pagi-pagi sudah nasi lemak, ya, susu, teh, kopi, belum lagi soft drink. Itu masuk, semua masuk. Tapi bagaimana sempurnanya sistem digestion ini dan tanpa bising, tanpa mengeluarkan pencemaran udara, kan, kecuali buang angin lah ya sedikit. Itu dipilah-pilah itu, mana yang perlu jadi protein, mana yang menjadi gula, yang menjadi untuk ini. Dan bagaimana sistem dalam itu pankreas kita ini ada satu sensor, ya, kalau tidak silap, mengeluarkan seberapa itu insulin yang boleh dikeluarkan. Tentu yang sehat, bukan macam saya yang sudah sakit. Seberapa insulin, berapa unit harus dikeluarkan untuk memilah-milah itu karbohidrat itu untuk menjadi energi kita. Yang lebihnya disimpan jadi lemak. Nanti kita gunakan, itu juga yang dipakai. Itu saja, ya. Nggak usah nanti kita berkenaan dengan DNA, dengan macam-macam, tidak, itu saja. Ya. Kemudian Huzur mengatakan, Habib Bashir mengatakan begitu, katanya si ibu anak dilahirkan kan sudah terpisah sebetulnya dari ibunya. Tapi bagaimana Allah Ta'ala mengatur? Siapa yang mengatur itu? Tiba-tiba hormon apa semua berubah dan dia menyediakan makanan yang paling sempurna bagi umur anak-anak seperti itu. Semua nutrisi yang diperlukan oleh seorang janin, seorang bayi yang akan tumbuh besar itu cukup itu sampai 2 tahun Allah Ta'ala menyediakan. Nah, siapa yang ngatur begitu itu? Perubahan yang ada dalam diri kita ini. Kalau tidak ada seorang creator yang sangat waspada, yang sangat conscious, yang sangat cermat, bijaksana itu, ya, tentu justru ini bukti menjadi adanya Tuhan ini. Sedikit lagi. Katanya ada sangat ini terkenal berkenaan dengan seorang Badui Arab ini ditanya perihal wujud eksistensi Tuhan. Kisah ini tercantum dalam kitab Anaf Atib karya Imam Ahmad bin Muhammad Al-Makari. Beliau wafat tahun 1041 Hijriah. Ketika ditanya, terjemahannya kurang lebih begini. Seorang Badui ditanya, bagaimana Anda mengenali Tuhan Anda? Dia menjawab, jika seseorang menemukan kotoran unta di sebuah tempat, maka ia akan yakin bahwa seekor unta telah lalu dari tempat itu. Jika seseorang menemukan kotoran keledai, maka ia akan yakin bahwa ada keledai yang lalu dari situ, ya, yang limpas, ya.
limpas ke bahasa Sabah. Dan begitu pula jika ia melihat bekas tapak kaki seseorang di gurun di suatu tempat, maka ia akan yakin seseorang telah berlalu dari tempat ini. Maka adanya langit dan gugusan-gugusan bintangnya, bulan dan matahari, bumi beserta berbagai jalan-jalannya serta lautan yang gelombang-gelombang, bukanlah itu menandakan atas adanya Dia yang mengetahui lagi Maha Kuasa, yaitu Tuhan Sang Pencipta. Analog ini, argumentasi ini sangat simpel, sangat sederhana, tapi memiliki kekuatan powerful yang bisa meyakinkan bahwa di sebalik adanya creation ini, ya, justru ada creator yang mengatur, yang menciptakannya. Kemudian yang terakhir, ini agama, minta 2 menit lagi lah. Semua agama di dunia membahas berkenaan dengan Tuhan dan sifat-sifatnya yang menjadi dasar atas ajaran-ajaran agama. Miliaran manusia penganut agama-agama tersebut beriman dan meyakinkan bahwa agama berasal dari wahyu yang diturunkan dari masa ke semasa sepanjang zaman, memelihara dunia dengan cahayanya. Meskipun sejalan dengan waktu sebagian ajarannya mengalami kerusakan dan interpolasi, tapi tetap agama memberikan lebih detail, jelas dan deskripsi yang tegas tentang wujud Tuhan sebanding dengan sifat alami manusia, yaitu fitrah dan akal manusia atau human reason. Fitrah dan akal manusia hanya akan menuntun manusia ke taraf kemungkinan dan harus adanya Tuhan, ya, should be a God, ya, atau sepatutnya harus ada Tuhan, ya, hanya sampai di sana saja akal dan reasoning manusia ini, ya. Tetapi agama memberikan kita bahwa Tuhan itu memang ada, anal maujud. Dia menciptakan dan maha berkuasa. Dia yang menciptakan alam raya dengan segala isinya dan berkuasa mengatur segalanya. Dia menciptakan segala sesuatu tanpa sia-sia. Dia menciptakan kita dengan satu tujuan dan Dia mengajarkan ke jalan mana guna mencarinya, ya. Jadi saya akan tutup sedikit di sini bahwa 124 nabi dan rasul-rasul diturunkan ke dunia ini. Semua mengatakan bahwa Tuhan itu memang ada. Belum lagi penganutan yang miliaran orang. Kalau ada sesuatu berita dan diceritakan dan mereka merasakan, belum lagi termasuk orang-orang yang saleh yang selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala memberikan kemampuan untuk menerima wahyu dan kita bisa berkomunikasi. Kalau tidak, bagaimana kita akan percaya bahwa wahyu turun kepada para nabi dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang harus dikembangkan. Oleh karena itu, ketika berita ini sampai dan diceritakan oleh jutaan manusia, miliaran manusia, bahwa Tuhan itu ada, Dia begini sifatnya, Dia begini, Dia berbicara, Dia bertutur kalam, kita menerima, kita ini, tentu akan yakin. Itu memberikan keyakinan yang sepenuh, ya, convincing evidence bahwa memang Tuhan itu ada. Selain dari itu, ya, adanya adanya wahyu, adanya kasaf, adanya ilham, adanya mujizat tadi juga disebutkan, ya. Ya, pengabulan doa-doa itu menandakan bahwa memang ada yang meminta, yang mengabulkan doa-doa kita, ya. Oleh karena itu ini sesuatu hal yang meyakinkan bahwa memang harus begitu. Yang terakhir adalah langkah berjaga-jaga, ya. Di questionnaire measure atau step, dilaporkan bahwa ada seorang bertanya kepada Hazrat Ali radhiyallahu anhu perihal apakah buktinya adanya Tuhan. Memperhatikan yang bertanya ini very simple, ya, ada orang yang sangat sederhana, maka beliau menjawab begini aja, hal ini cukup untuk diketahui bagi Anda bahwa jika memang Tuhan itu tidak ada wujudnya, maka tidak ada bedanya dan pengaruhnya antara orang beriman dan tidak beriman. Dan tidak ada yang merugi, ya, kalau memang Tuhan itu tidak ada, kan? Tapi jika Tuhan itu ada, maka yang mengingkarinya akan menderita kerugian dan kesusahan besar. Bahasa Inggris mengatakan, it should suffice for you to know that if there is no God, then believers and unbelievers are all equal, and none will be at a loss. However, if there is a God, then disbeliever will be in deep trouble indeed. Orang yang bertanya itu, yang sanar itu, puas atas jawaban Hazrat Ali radhiyallahu anhu dan tidak bertanya lebih lanjut lagi. Mari kita perhatikan dan menerima adanya Tuhan yang maha melihat, yang karena itu kita harus menghindari dari dan meninggalkan hal-hal yang buruk, antara lain korupsi, pembunuhan, ya, pencurian, perampokan, kedustaan, dan lain-lain yang setiap dari kita, bahkan setiap pemerintahan berusaha untuk menghapuskannya semua itu, karena agama yang memberikan benteng buat kita.
Pikir sajalah, daripada menerima atau menolaknya, mana lebih bagus, menerima atau menolaknya. Kalau menolak adanya Tuhan, keburukan makin banyak, ya. Oleh karena itu, di manakah kerugian, disadvantage dalam menerima atau beriman kepada Tuhan yang karenanya kita bisa tetap dibolehkan, kita boleh makan, minum, tidur, berkeluarga, ya, bercerita, mencari kesenangan, ya, berkawan, mencari nafkah, berkeluarga, dan lain-lain dengan cara yang dibenarkan itu. Itulah beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Ini memang subjek yang sangat luas. Mudah-mudahan ada 2-3 keterangan yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikianlah satu ceramah jawaban untuk menjawab kaum etis. Jadi satu ceramah yang begitu ilmuwan, mendetail. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat mengambil manfaat daripada ceramah tersebut. Dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, kita telah sampai kepada penghabisan sesi yang ketiga ini. Dan selepas ini akan diadakan sesi Lajna Imaila yang akan dilaksanakan di bahagian jalsa gah kaum wanita. Now we have come to the end of this season, the third season. There will be another season only for Lajna Imaila members to take place now at the ladies side of the jalsa gah. So sampai sini kita berhenti rehat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.